Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ustadz kita lanjutkan ke pembahasan kisi-kisi esai nomor 3, yaitu isi-kisinya menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan deret geometri. Di sini soalnya SMP IT Jambi merupakan salah satu sekolah yang banyak diminati oleh lulusan SD melanjutkan sekolahnya. Tercatat pada tahun 2015 awal, pendaftaran peserta didik baru SMP IT Jambi sebanyak 100 orang. Berikutnya setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat. Hitunglah jumlah pendaftaran SMP IT Jambi dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Oke, perhatikan enggak ya? Di sini kita harus mengetahui dari soal itu termasuk soal apa? Apakah soal barisan geometri? Apakah soal deret geometri atau deret aritmatika? Ya, yang pertama di sini ada clue-nya ataupun ada namanya bocorannya sedikit ya. Di sini ada kata-kata dua kali lipat. Artinya kalau 2 kali lipat itu menandakan adanya perkalian. Kalau perkalian itu berkaitan dengan apa? Barisan deret geometri. Ingat, ya kan? Soalnya kalau di ujian kan nggak ada yang seperti ini, adanya soal-soal, gitu kan? Yang kedua, di dalam deret geometri itu ada namanya UN, ya kan? Dan juga ada namanya SN. Kita pilih lagi UN atau SN. Kalau SN itu perhatikan di sini ada kata-kata jumlah. Kalau jumlah itu berarti semuanya dijumlah, itu namanya SN. Ya, disebutkan dengan SN. Di sini deret geometri kita bahas dulu. Jika R-nya lebih besar daripada 1, maka rumusnya nih. SN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kalau R-nya kurang dari 1, maka seperti ini. Oke ya, kita langsung jawab. Kita bahas. Oke, jawab. Diketahui 2015 tadi 100 ya. Nah, 2015 tadi 100 itu. Ini 2015 100 orang, ya kan? Berikut setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat. Nah, maka tuh 2016-nya 2 kali lipatnya, maka 200. 2017 dua kali lipatnya dari 2016. Maka dikali 2 400. Ya, 2014 dikali 400 dikali 2 400. Bukan kali 2 yang ini tahun 2015 bukan, tetapi pada tahun sebelumnya. Maka 400 dikali 2 800. 2019 juga sama. Maka 2019 itu 800 dikali 2 1600 dan seterusnya. Oke. Untuk itu kita cari. Kalau antum mau cara sederhana, ya kan? Karena tadi ini ada berapa nih? Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Yang ditanyakan dari 2015 sampai 2020. Itu ada berapa tuh? Ada 6. Berarti ada 6. S6 maksudnya, ya. SN-nya, N-nya 6. Maka ini kan sedikit, maka bisa antum jumlahkan. Tapi ketika banyak, antum harus menggunakan rumus gitu. Tapi kalau seperti ini sedikit, maka bisa antum langsung jumlahkan. Ya, 100 tambah 200 tambah 400 tambah 800 tambah 1600 tambah 3200 itu adalah 6.300 orang. Ustaz, gimana kalau menggunakan rumus? Nah, kita pakai rumusnya. Rumus nih. Kita gunakan rumusnya. Nih. Sebelum menggunakan rumus, kita cari dulu nilainya. A. Nilai A-nya berapa? Nilai A itu nilai awal. Nilai awalnya 100. Lalu kedua R. R-nya itu suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku kedua. Suku keduanya adalah 200. Ini U2 dibagi 100, maka 2. N-nya berapa N-nya? N-nya 6. Dari mana? Ini tadi 2015 sampai 2020. Berapa siswa yang mendaftar?
maka n-nya 6 karena ini ada 6. Oke, selanjutnya kita bahas nih. Maka karena di sini r-nya 2, ya kan? R-nya 2, maka kita menggunakan rumus yang ini. R lebih besar daripada 2. Nah, maka nih S6 sama dengan 100 buka kurung 2 pangkat 6. 2 ini R. Ini rumusnya nih. N-nya 2, N-nya 6 dikurang 1. Maka per 2 dikurang 1 sama dengan 100 dikali dengan 6 dikurang 1. Jangan dikalikan dulu. Ingat, dalam matematika itu perkalian kalah dengan yang di dalamnya nih. Berarti gimana? Selesaikan dulu yang di dalam, ya, yang selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ya, selesaikan dalam kurung, baru dikalikan keluar. Maka 63 dikurang 64 dikurang 163. 63 dikali 100 adalah 6.300 peserta ataupun 300 orang yang mendaftar dari 2015 sampai 2020. Nah, yang keempat itu Ustaz ngambil contohnya di buku karena bersama persis seperti itu. Jika diketahui titik P, ya kan, adalah 4,3, A 2,4, B 6,1, C min 3,2 dan D min 4,2. Tentukan koordinat titik A, B, C dan D terhadap titik P. Oke, ini yang perlu digarisbawahi adalah titik P-nya. Ya, terhadap titik P nih, garis bawahi terhadap titik P. Oke ya. Semuanya sudah dapat. P-nya tadi mana? P 4,3, ya kan? Lalu A-nya 2,4, B-nya 6,1, sudah ada semua. Di sini perhatikan ya. Perhatikan Ustaz terhadap titik P. Artinya apa? Kita akan membuat koordinat baru ataupun yang tadinya titik nolnya terletak di 0,0, sekarang 0,0 ini akan pindah di sini. Kita coba garis tarik garis ya. Oke, ini sumbu Y. Lalu ini sumbu X-nya. Ini min X, kan? Ini min Y, ini X, ini min Y. Nah, nanti kita akan jadi yang di sini, yang tadi di sini 0,0, kita akan berpindah ke sini, Kak. Berpindah ke sini. Maka kita akan ulang lagi. Maka semua nilai-nilai di atas ini akan berubah. Karena titik pusatnya berubah. Tadi titik pusatnya di 0,0, kalau sekarang titik pusatnya itu di P. Nih, titik pusatnya di P. Maka di sini P. Maka yang pertama kita akan cari ulang ya. Nilai A-nya. Ayo, nilai A-nya kita lihat. Kita luruskan. 1, ini di sini kan sudah ada nih. 2 nih. Ini nih 0, 1, 2. Nih, berarti naik ke atas kan dia? Ke atas. Nah, berarti ya, ini kalau ke kiri apa artinya? Min, ya kan? Berarti ini min 2. Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan perpotongannya Y-nya 7. Maka untuk X-nya min 2, Y-nya 7. Nah, ya kan? Betul kan? Oke, selanjutnya titik B. Titik B nih. Berarti dia ke kanan kan, dari sini ke kanan kan? 1, 2. Nih, naik ke atas. Pertemuannya di sini kan. Terus ya apa namanya? Ini X-nya berarti di sini 2 kan? Nah, ini titik B. 2, maka habis itu X Y-nya ke sini kan? Itu berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya kan? Maka X-nya 2, Y-nya 4. Nah, sudah paham? Lanjutkan ke titik C. Titik C. C ya. C-nya mana nih?
Oh, di sini jauh. Kita hitung dari sini dulu X-nya 1 2 3 4 5 6 7. Oh iya, sudah 7. Ini saja kan naik ke atas. Nah, ya, terus Y-nya 1 2 3 4 5. Kita lihat sampai sini cuman sampai ke atas. Bertemunya di sini. Ini maka berubah C-nya. Ini tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Min 7 ya, X nya min 7, Y nya tadi 1 2 3 4 5, Y nya 5. Oke, satu lagi titik D ya kan, titik D nih kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, X nya 8 min lupa X nya min 8, Y nya ingat naik ke atas 1 ya kan, ini karena cuma 1 nih. Maka Y nya 1. Maka koordinat baru yang terbentuk dari koordinat sebelumnya itu adalah A nya min 7,2, sebelumnya kan A nya 2,24 tuh, maka semuanya berubah. Oke, paham ya? Kalau nggak paham silakan diulang-ulang lagi. Semoga sukses anak-anak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.